Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, pencipta seluruh alam semesta beserta segala isinya, atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi dengan kami dari tim channel Santri Daeng. Pada konten kali ini terkait dengan bulan Maulid, karena saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam, yaitu yang terkenal dengan bulan Maulid. Bulan Maulid ini adalah bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini banyak masyarakat umat Islam yang mengadakan maulid di berbagai belahan bumi, di berbagai negara. Kami terkait masalah maulid tersebut, kami ingin menghadirkan salah satu sosok yang menjadi pencetus atau yang pertama mengadakan maulid di muka bumi ini. Ya, beliau adalah salah seorang raja yang bernama Abu Zaid Kaukabri bin Zainuddin Ali bin Baktikin, atau yang bergelar dengan nama Raja Sultan Malikul Muzaffar. Beliau adalah raja pertama yang memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga disebutkan dalam kitab Imam As-Suyuti. Beliau adalah seorang penguasa di wilayah Irbil, Irak, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau lahir sekitar beliau wafat sekitar tahun 549 Hijriah. 630 Hijriah, sorry. Lahir di tahun 549 dan wafat sekitar 630 Hijriah. Beliau adalah sosok pemimpin yang soleh dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami akan coba berdialog dengan beliau mengenai maulid, apa yang menjadi landasan beliau untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah, sekaligus menanyakan beberapa hal. Iya, silahkan disimak sampai selesai agar tidak salah paham dan gagal paham.
kami tekankan kembali bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib, boleh dipercaya, boleh tidak. Kami kembalikan kepada diri masing-masing setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya konten ini sebagai bahan wawasan bagi banyak orang. Ya, kami mulai saja. Ibu mediator sudah siap. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Bercahaya Nirwan, tolong mediator ini dibersihkan dari gangguan penyusup, dari makhluk fasik, jin, siluman, iblis yang ada di dalam tubuhnya, di sekitar tubuhnya, di ruangan ini, di sekitar tubuh saya, semua makhluk fasik, jin, siluman, iblis yang ada, ikat rantai Allah, semua otomatis terikat rantai Allah, semua terikat rantai Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terikat semua makhluk jin, siluman, iblis yang dalam tubuhnya, tarik keluar malaikat Allah. Allah, Allah. Tarik semua keluar malaikat Allah. Allah. Mediator otomatis terbenteng Allah. Jin, siluman, iblis yang makhluk fasik, jin, siluman, iblis yang mencoba masuk selain yang saya maksud otomatis hancur, terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nurja, Yang Nirwana, tolong dihadirkan roh Sultan Malikul Muzaffar, penguasa wilayah Irbil, Irak di masa lalu, yang hidup di tahun 500 sampai 600 Hijriah, yang menjadi raja pertama yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Hadirkan beliau, hadirkan ruh beliau ke tubuh mediator. Tarik ke tangan saya Allah. Masuk Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Otomatis sinkron Allah. Otomatis menguasai mediator Allah. Energinya otomatis menyesuaikan jasa Tuhan mediator Allah. Semua pengganggu makhluk fasik, jin, siluman, iblis yang mencoba mengganggu mediator, mencoba mengganggu roh yang datang, hancur, otomatis hancur, terpotong-potong Allah. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Dengan siapa? Sebenarnya tolong volume suara, energi di suara diperbesar Allah. Mohon maaf, dengan siapa yang hadir? Ya, ya, saya manusia
yang masih hidup di muka bumi ini dari Nusantara, Indonesia. Maaf, Anda dengan siapa? Saya biasa dipanggil nama Jaka. Dengan siapa? Saya menjakar. Anda siapa? Muzakar. Oh, Muzakar. Saya Daeng Marewa. Apa keperluanmu dengan saya? Ya, mohon maaf, saya mau mengkonfirmasi. Tadi saya minta dihadirkan salah seorang raja yang menjadi yang pertama kali memperingati Maulid, yaitu Sultan Malikul Muzaffar. Apakah ini yang hadir adalah Anda sendiri atau bukan? Iya atau bukan? Apa yang ingin kamu ketahui dari saya? Ya, saya pengen berdialog saja, cuma berdialog saja, bertanya-tanya mengenai Maulid dan beberapa hal. Ya, intinya ya bukan hal yang penting, bukan hal yang apa istilahnya, ya sekedar berbagi informasi sejarah mengenai Maulid. Apakah benar ini dengan Sultan Malikul Muzaffar sendiri atau bukan? Panggil saya saja. Syekh, 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 siap Syekh. Tapi benar, Anda adalah beliau yang hadirin ya? Benar ya? Alhamdulillah. Mohon maaf saya mengganggu Syekh. Mohon maaf. Saya salah satu jamaah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Syekh pernah mendengar beliau? Ya. Mohon maaf, Syekh sekarang bertempat di mana? Di kayangan atau di langitnya? Di langitnya. Di langitnya. Boleh tahu di langit berapa Syekh? Tidak perlu kau tahu. Ya siap. Ya mohon maaf, saya proteksi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jika yang hadir ke tubuh mediator ini adalah lain dari Sultan Malikul Muzaffar dan menyampaikan informasi bohong, informasi palsu, informasi dusta, otomatis terpotong-potong. Allah. Assalamualaikum malaikat, tolong dikawal beliau yang hadir agar yang berbicara langsung adalah beliau sendiri, tidak disusup oleh makhluk jin, siluman ataupun iblis. Allah. Ya mohon maaf Syekh, ini kan saat ini kan terkait mengenai masuknya saat ini ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya pengen bertanya beberapa hal mengenai Maulid. Apakah benar memang Syekh yang pertama kali mengadakan Maulid tersebut secara besar-besaran? Ya. Karena kecintaan saya, karena rasa sayang kepada Rasul,
yang tidak bisa saya ungkapkan lagi. Semua itu saya hanya bisa melakukannya hanya untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu ala Muhammad. agar umat manusia di dunia ini selalu ingat kepada beliau bahwa sebenarnya beliau ada nyata. Untuk itu saya berseru memanggil semua umat muslim agar selalu ingat terus kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, selalu kita terus kumandangkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Pertama kali itu tidak ada banyak umat muslim yang ikut, tapi pertama kali itu saya bertekad untuk menjadikan sebuah syiar sebagai bentuk syiar menyerukan bahwasanya Rasulullah itu ada nyata. Dan terus kita harus mengingat bahwa beliau itu pernah hidup dalam diri kita sebagai umat dan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak mau begitu baginda Rasulullah wafat tenggelam. Tidak, itu yang kita tidak mau. Baginda Rasulullah itu terus ada. Dia hidup ada di tengah-tengah kita. Itulah saya bertekad agar ini menjadi sebuah tradisi kebudayaan kita sebagai umat muslim. Terserah siapa yang mau ikut, siapa yang mau tidak. Saya bertekad terserah negara manapun yang tidak mau. Itu sebagai bentuk keyakinan kita bahwasanya baginda Rasulullah itu ada. Jika kita benar-benar yakin, maka kita pasti mau dan terus akan setiap tahunnya merayakan itu. Bukan berarti memang banyak mengatakan tidak ada di zaman Rasul, tidak pernah mengadakan, tidak pernah ada dalil, tidak pernah Rasul meminta. Memang tidak ada, tapi itu merupakan sebuah keyakinan kita bahwa Rasul itu ada. Sebagai bentuk bahwasanya baginda Rasul pernah lahir di dunia ini. Ya kan? Bentuk kecintaan gitu ya. Betul, bentuk kecintaan kita, bentuk kebanggaan kita sebagai umat muslim bahwasanya ada manusia yang mulia yang pernah hidup di dunia, dan bahkan manusia itu lahir dari sebuah nur cahaya yang mungkin kita manusia, katakanlah manusia seperti kita, mungkin saja tidak bisa tampak bagaimana wujud Rasulullah itu. Tapi kita yakin dalam diri hati kita bahwa baginda itu ada.
ada bersama kita. Terserah ajaran manapun yang tidak ada maulid itu, tidak ada perayaan untuk Nabi. Kenapa hanya Nabi saja? Kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang dirayakan? Seperti itu. Iya. Karena beliaulah yang diagung-agungkan oleh Allah juga. Mana Allah pun mengakui bahwa Rasulullah itu adalah kekasihnya. Sekarang mengapa? Apakah saya salah jika saya juga mengagung-agungkan Beliau. baginda Rasulullah sebagai kekasih Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan kita? Tidak ada yang salah untuk itu. Tidak ada yang salah. Benar. Alhamdulillah, sampai saat ini saya lihat banyak umat muslim yang merayakannya. Iya, alhamdulillah. Merayakan maulid itu. Seluruh dunia. Tidak sia-sia bagi saya untuk memulainya. Alhamdulillah. Dalam bentuk apapun saya lihat di dunia ini, merayakan kelahiran beliau baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ibaratkan adalah raja. Ya. Kita adalah hamba. Sepertilah persembahan kita kepada beliau. Sebagai bentuk kecintaan kita, keagungan terhadap beliau. Tetapi memang kita tidak akan lupa siapa pencipta kita. Allah pun saja mengakui bahwa Rasulullah adalah kekasihnya. Berarti kita pun harus mencintainya. Ya, betul. Seperti itu. Betul. Kita saja mencintai Allah, kita pun harus mencintai kekasih kita. Itulah iman seseorang bisa diukur dari sini. Insya Allah, jika manusia itu masih mengakui baginda Rasulullah sebagai nabinya, pengikutnya, sebagai pedomannya, sebagai guru, insya Allah manusia itu imannya masih ada. Walaupun mungkin banyak kemaksiatan dosa yang dia jalan, tapi dia masih mengikuti maulid. Berarti menyadari bahwa dia yakin bahwa baginda itu ada di tengah-tengah kita. Ya. Biar umat muslim di dunia ini, walaupun dia masih melakukan dosa, dia masih melakukan maksiatan, tapi dia mengikuti maulid. Berarti dia yakin bahwa Rasul itu ada. Ya, betul. Benar. Sesungguhnya dia adalah manusia yang aman, imannya masih ada. Ya, itu sebagai tanda gitu ya, Syekh, ya, bahwa orang yang mengikuti maulid itu cinta sama Rasulullah. Iya. Betul. Ya. Itulah. Saya bersyukur pada Allah bahwa saya masih ada manusia yang saat ini masih merayakan maulid Nabi. Biarkan orang beranggapan maulid itu tidak ada. Ya, banyak. Maulid itu tidak ada. Banyak yang mengatakan itu bid'ah. Saya tidak tahu ajaran apa yang mereka
Ya, Saya tidak peduli saya tidak peduli. dengan itu semua. Terserah. Terserah. Mereka. Terserah. Ya, ya. Mereka punya cara berpikir masing-masing. Ya, betul. Ya, semua kan dipertanggungjawabkan masing-masing ya saya. Ya, Ya, betul. urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Bukan urusan kita. Nah, terkait masalah itu saya, Ya. kan dari zaman awal mungkin Syekh mengadakan maulid itu sampai saat ini, sampai detik ini itu pun masih dipertentangkan oleh banyak kalangan Syekh. Ya kan, ya banyak yang mengatakan, ya ada sih beberapa, ada golongan sih di dalam Islam ini yang mengatakan itu adalah bid'ah. Bid'ah. Nah, sebentar saya. Nah, bid'ah itu kan katanya diganjar dengan neraka. Masya Iya. Allah. Nah, Subhanallah. secara tidak langsung begini sih, yang saya game pencetus pertama kan Syekh yang mengadakan maulid. Otomatis jika itu merupakan bid'ah, itu merupakan dosa, otomatis Syekh ini mendapatkan dosa jariah yang begitu besar. Betul nggak Syekh? Ya. Karena sampai detik ini orang, bahkan sangat banyak orang yang mengadakan maulid. Tapi kenyataannya Syekh sekarang ditempatkan di langit, bukan disiksa. Artinya apa? Tuduhan orang yang mengatakan maulid itu bid'ah itu adalah tuduhan yang mungkar, tuduhan yang sangat kejam, betul. Seandainya maulid itu bid'ah, dosa besar, tentu Syekh yang paling disiksa oleh Allah. Tapi kenyataannya Syekh sekarang kan di langit ya Syekh. Nah, Syekh di langit berapa Syekh? Saya tidak akan mengatakan. Saya yakin Syekh dari surga, bukan di langit lagi. Allah itu maha tahu mana terbaik buat kita. Apapun yang saya lakukan, insya Allah tidak menyimpang dari ajaran Islam. Betul. Saya melakukan itu bukan dengan acara foya-foya. Artinya bukan dengan pertama kali saya melakukannya. Ya, gimana? Bukan dengan cara diiringi musik, tidak. Saya melakukannya dengan syiar. Artinya apa? Berdakwah, mengenalkan Rasulullah seperti ini. Menyampaikan bahwa baginda Rasulullah apa-apa yang telah Rasulullah lakukan tidak ada penyimpangan. Yang saya lakukan pertama kali itu bukan perayaan seperti musik, menyalakan api, menyalakan, tidak. Apa selaku saya memperkenalkan baginda Rasulullah seperti apa yang beliau lakukan semasa hidup. Berarti semacam pembacaan sejarah gitu ya, sejarah Rasulullah. Kami hanya berselawat, berzikir, berselawat, membaca Quran. Oh iya, itu ya terkait masalah maulid itu pertama kali Syekh mengadakan itu diisi dengan rangkaiannya apa-apa aja Syekh? Sebenarnya rangkaian utamanya adalah pembacaan sejarah. Salawat ya. Ya, salawat itu adalah salam untuk baginda Rasulullah. Kemudian menyampaikan sejarah Rasulullah semasa dia sampai dewa. Artinya apa? Maulid merupakan kelahiran. Kita juga harus memberikan gambaran seperti apa Rasulullah, apa yang dilakukan.
memberikan gambaran Rasul ini seperti apa. Ya. Kita harus mengambil apa yang terbaik bagi sunnah-sunnahnya kita jalankan. Ya. Bagaimana Rasulullah semasa hidupnya berselawat, apa yang dilakukan Rasulullah sama saya tidak bisa saya uraikan satu persatu. Hanya itu, tidak ada. Perayaan itu kami lakukan dengan menjamu para tamu, Iya. memotong kambing, memberi mereka makan. Iya. Artinya apa? Sedekah. Sedekah. Saya sebagai tuan rumah menjamu semua yang datang. Saya memberi makan. Agar apa? Agar apa yang saya lakukan ini Allah ridho kepada. Karena saya melakukan semuanya dengan ikhlas. Iya. Agar Rasulullah pun melihat bahwasanya masih ada umatmu yang mengingatmu ya Rasul. Umatmu yang datang ini adalah umatmu yang sayang kepadamu, yang cinta kepadamu. Oleh sebab itu, jamuan itu saya persembahkan untuk baginda Rasulullah. Saya kembalikan lagi kepada umatnya. Agar apa? Saya bisa mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah. Itu saja. Tidak ada lagi. Memang tidak ada, dan biarkan saja mereka berbicara seperti Allah Maha tahu apa niat kita untuk melakukan. Itu saja. Asal jangan terlalu berlebihan. Berlebih-lebihan. Jangan menyimpang dari apapun. Jangan mencoreng maulid ini dengan hal-hal yang menyimpang. Terus perbanyak salawat, terus perbanyak zikir, itu saja. Kalaupun ada syiar, silakan. Atau membaca Quran, semua kita persembahkan untuk beliau. Tidak ada tujuan lain selain itu. Tidak ada salahnya melakukan itu, tidak ada salah. Saya pun bertanya balik, apakah ada dalil yang melarang itu sekarang? Saya bertanya balik orang yang mengatakan bahwa itu haram. Katakanlah bid'ah. Bid'ah. Atau ada juga mungkin yang mengatakan haram. Dari mana dalil? Apakah mereka punya? Iya, betul. Saya ingin bertanya. Ya, yang jadi patokan mereka sih ingin saya, karena itu katanya tidak pernah dikerjakan, diadakan oleh para sahabat yang harusnya yang mengadakan kan yang paling dekat kan dengan Rasulullah kan ya para sahabat gitu. Maksudnya sahabat sendiri kok nggak ngerjakan, kok kita yang umat ini mengadakan, ya itu yang alibi mereka, maksudnya itu yang menjadi dasar mereka mengatakan bahwa maulid bid'ah. Sahabat-sahabat yang tidak melakukan itu ya Allah wa'ala, semua tidak ada paksaan. Iya, betul sih.
Tapi ini kan bukan artinya, ini kan bukan ibadah, Syekh. Ini kan syiar. Ini kan syiar. Nggak bisa diberikan hukum bid'ah karena ini syiar. Tidak. Maulid tidak ada hubungannya dengan ibadah. Iya, betul. Ini syiar. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tetapi insya Allah pahala mengalir. Betul. Dengan cara sedekah, Salawat. selawat. Ada syafaatnya, ada manfaat. Insya Allah, Allah tidak tidur. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Iya, iya, iya. Betul. Ini bukan bagian dari ibadah. Tidak ada. Betul. Tidak ada. Ini betul yang kau sampai adalah syiar. Syiar, betul. Ya. Yes. Sampaikan bahwa sebenarnya maulid itu bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan paman Nabi sendiri yang tidak Islam saja, Ya, dia siapa, mau ikut merayakan. siapa namanya? Padahal dia bukan merupakan satu bagian dari Islam. Katakanlah saja dia kafir. Iya. Tapi coba, Masya Allah, dia mau mengikuti dan mau merayakan kelahiran. Abu Jahal ya? Ya, kelahiran Iya, iya, betul. baginda Rasulullah. Dia bahagia, dia senang dengan Dia kelahiran senang, Nabi dia Muhammad. bahagia. Hmm. Kenapa kau tidak bahagia? Malah sebaliknya kau menghina, Mencela. mencela. Sudahlah, tidak usah ikut campur dengan hal-hal yang seperti itu. Biarkan mereka, Iya, biarkan dengan pemikiran betul. mereka. Apa yang sudah menjadi tradisi, jalankan saja. Jika selama itu tidak menyimpang dari agama, Sah-sah saja gitu ya. insya Allah, saya katakan Allah tidak tidur. Ya. Allah Maha tahu apa yang kita berbuat. Ya. Allah pasti tahu. Karena bentuk kecintaan kita dan keagungan kita kepada baginda, Allah itu pasti tahu apa yang kita lakukan. Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Iya. Lanjutkan saja. Jangan kau mendengarkan sesuatu yang menurut yang mengatakan hal, biarkan saja. Iya, 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 betul sih. Jangankan saja. Betul sih. Saya katakan tadi, selama itu tidak menyimpang dan keluar dari agama, sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Kita berkumpul, berselawat, mengagung-agungkan baginda Rasulullah, anjung-anjung. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita pun juga memberi makan semua orang yang hadir. Iya. Banyak orang yang datang, tentunya mereka akan dijamu. Iya. Buah-buahan, daging, minuman. Iya. Itu merupakan suatu ladang pahala mengalir. Nah, terus mengalir. Iya. Tidak ada yang salah dan semua tidak ada. Iya. Tapi Iya. biarkan saja. Iya, betul. Biarkan mereka berjalan sesuai dengan pemikiran mereka. Ada lagi ya? Cukup sih, Syekh. Ya, sepertinya sudah cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak Ya, atas saya- pemaparan, Syekh. Terima kasih banyak. Oh iya, Syekh sering ketemu baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun tidak terlalu sering, Ya. tapi saya bisa melihat cahaya nur beliau. Ya, beliau tidak bisa langsung dilihat wujudnya ya.
tertutup cahaya ya, Ya, tidak bisa dilihat langsung ya. Walaupun dengan penghuni surga ya Syekh ya, tidak ada yang tidak ada yang bisa melihat beliau. Nah terus kalau ada orang bermimpi katanya ketemu dengan Rasulullah, melihat wujudnya beliau yang asli, apa itu mungkin Syekh? Allah Allah. Walau alam. Tapi saya rasa tidak, Tidak ya. karena beliau ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Beliau ini cahayanya tembus. Bahkan mungkin bisa saja cahaya surga bisa menembus bumi. Bagian dari cahaya. Wallahu a'lam. Walau alam. Iya. Insya Allah manusia-manusia yang bisa mendapatkan syafaat dari beliau, bisa saja mereka tunjukkan dan melihat dan menampakkan dan bisa melihat Nabi. Allahu a'lam. Walau. Ya. Iya, terima kasih banyak Syekh atas penjelasannya kepada kami. Alhamdulillah Syekh berkenan hadir di tempat kami ini untuk menjelaskan mengenai maulid itu sendiri, dasarnya Syekh mengadakan maulid dan seperti apa rangkaian-rangkaiannya. Ya, terima kasih banyak. Ya, Syekh ada yang mau disampaikan lagi? Tidak. Ya sudah. Ya, terima kasih banyak Syekh. Saya akhiri. Mohon maaf jika saya mengganggu amalia Syekh. Oh ya, satu lagi Syekh. Syekh amalannya di atas apa Syekh? Amalan Amaliyahnya, tidak, zikirnya, berselawat saja bersalawat saja. dan berzikir saja. Salawat Jibril berarti saya. Ya. Ya, ya sudah Syekh. Terima kasih banyak ya. Saya kembalikan Syekh ke atas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan beliau ke tempat asalnya. Allah. Allah. Naik Allah. Naik Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua harus kembali masuk. Semua rusak kembali Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ngerti. Masuk Allah. Semua efek negatif menguap Allah. Efeknya menguap Allah. Efeknya menguap Allah. Sudah? Iya, demikianlah tadi dialog pemaparan dari beliau Sultan Malikul Muzaffar, raja yang menjadi orang pertama yang mengadakan maulid di muka bumi ini, yang memperingati maulid, yang menjadi pencetus acara maulid di masa Kesultanan Islam. Iya, banyak, cukup panjang tadi pemaparan beliau. Intinya maulid, beliau adakan maulid itu tujuan utama adalah syiar. Syiar ini ya menyampaikan dakwah, bagian dari dakwah, dan maulid itu diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan penyampaian sejarah beliau ya, supaya kita umat Islam, umat Muslim itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kita tahu, kita sadar bahwa beliau pernah hidup, pernah ada di tengah-tengah kita di masa lalu ya, dan sekaligus untuk orang, dan sekaligus bantahan bagi
orang-orang yang mengatakan maulid itu adalah bid'ah, karena yang mereka katakan bid'ah itu tempatnya neraka katanya. Tapi kenyataannya beliau tadi itu malah di langit. Bahkan cuma beliau tidak mau menyampaikan di mana kedudukan beliau yang sebenarnya, karena tapi kemungkinan besar beliau ada di surga karena beliau sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang itu dikatakan bid'ah dan tempatnya bid'ah itu adalah neraka, seharusnya beliau tadi itu disiksa karena beliau adalah orang yang pertama kali mengadakan maulid. Dan setelah beliau mengadakan maulid tersebut, sampai detik ini orang di muka bumi ini, umat Islam ini mengadakan maulid, otomatis beliau mendapatkan dosa jariah yang begitu besar. Tapi kenyataannya beliau ada di langit, tidak disiksa, beliau malah dapat tempat yang mulia. Ya, silahkan dinilai sendiri, dipikirkan sendiri. Iya, demikianlah konten kami hari ini. Atas salah kata, salah penyampaian, salah ucapan, ataupun salah informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya sebagai tambahan wawasan bagi banyak orang. Dan aktifkan notifikasi konten, notifikasi lonceng untuk mendapatkan notifikasi konten terbaru dari kami. Kami tekankan kembali bahwa ini adalah dialog dengan sosok gaib. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ini kami kembalikan kepada diri masing-masing setiap orang. Ini kami buat hanya sekedar untuk menambah wawasan semata. Iya, nantikan konten kami berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan, kami akan mengundang seseorang yang sangat istimewa, ruh seseorang yang sangat istimewa, ruh orang yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Insya Allah silahkan dinantikan konten kami berikutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.